Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Antusias dengan budaya sains pendidikan. Di program Ibu Web, di sesi kali ini saya akan berbagi dengan Bapak dan Ibu terkait dengan mungkin untuk menyelesaikan segala tugas ya, tantangan yang diberikan pada sisi pelatihan ini. Langsung saja untuk tidak membuang waktu, Bapak dan Ibu, untuk tugas pertama Bapak dan Ibu diminta untuk membuat satu folder pada drive. Nah, bagaimana caranya Bapak dan Ibu untuk masuk di drive? Di sini saya tidak kosong. Iya, Bapak dan Ibu boleh langsung dulu ya untuk di layarnya. Iya. Ini adalah tampilan layar saya. Dan saya akan memulai dengan bagaimana Bapak dan Ibu akan mendapat drive Bapak dan Ibu. Drive Bapak dan Ibu akan didapat di sini ya, dengan masuk new tab ataupun juga di browser. Jika memang dari awal Bapak dan Ibu belum ada ya, maka Bapak dan Ibu masuk lagi di Google, mulai dipilih, dan setelah itu nanti Bapak dan Ibu akan ya, tampilan awal biasanya seperti ini. Bapak Ibu tidak perlu mengetik di sini ataupun di sini, tapi Bapak Ibu langsung arahkan ke bagian Google account-nya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini adalah Google account-nya saya. Pastikan bahwa Bapak dan Ibu masuk dengan menggunakan .id ya. Nah, nanti pada sesi lain itu saya akan memberikan juga berbagi dengan Bapak dan Ibu bagaimana caranya untuk menggantikan Google account-nya Bapak dan Ibu ya. Oke, untuk tugas pertama Bapak Ibu langsung ke titik 9 ya. Ini adalah semua aplikasi Google yang bisa Bapak Ibu dapatkan di situ. Ketika klik, nah kita karena tugas pertama itu kita diminta untuk membuat folder di dalam drive. Jadi kita bekerja dengan drive. Jadi kalau bekerja dengan drive, maka kita akan masuk ke drive-nya kita. Bapak Ibu semua yang ada di sini ini adalah punyanya akun Google kita, ya. Sehingga kita masuk, kita pilih drive. Oke, setelah pilih drive, ini adalah tampilan drive saya. Di sini ada beberapa fitur yang ingin saya perkenalkan. Kalau kita mengklik tanda tambah ataupun juga baru, ini ketika kita ingin menambahkan folder atau membuat folder atau mengupload folder, menambahkan file dalam bentuk dokumen, dalam bentuk slide, dalam bentuk Google Spreadsheet. Kalau di Excel kita kenal dengan di Microsoft kita kenal dengan Excel. Kalau di Google kita kenal dengan Spreadsheet ya. Kalau ada juga Google formulirnya, dan itu semua bisa kita buat di drive kita ini Bapak Ibu. Nah, untuk prioritas, ini setelah prioritas ini dilihat yang paling sering kita buka itu yang mana ya. Jadi di sini ini yang saya buka dari kemarin sehingga menjadi skala prioritas. Keseringan saya membuka itu. File itu yang sering saya bukakan. Kemudian di drive saya ini menyimpan semua dokumen atau data Bapak dan Ibu. Data yang tersimpan itu bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk audio, bisa juga dalam bentuk foto atau gambar, bisa dalam bentuk template, bisa dalam bentuk dokumen, dalam bentuk slide, dalam bentuk form maupun juga Excel, bahkan yang lain Bapak dan Ibu, semuanya bisa disimpan di sini.
Untuk drive bersama, ya, untuk drive bersama. Drive bersama itu ketika Bapak dan Ibu akan bekerja secara bersama-sama. Ini kebetulan drive saya yang dikerjakan secara bersama-sama. Jadi di sini tandanya ada 9 orang, dan 9 orang yang ada di grup ini itu bisa mengedit, bisa melihat, dan semuanya bisa mengakses untuk masuk. Jadi mau mengedit tugas teman, mau memberi komentar, mau memberi, semuanya bisa di sini, ya. Karena diizinkan. Ini adalah tempat untuk berkolaborasi secara bersama-sama. Mau di MGMP misalnya, semuanya bisa dikerjakan di sini, ya. Kemudian di bagian bawah ada dibagikan kepada saya. Semua yang dibagikan kepada saya yang bukan adalah dari hasil kerja saya, artinya saya diberikan oleh orang lain, maka semua dokumen itu akan ada tersimpan dibagikan kepada saya, ya. Kemudian terbaru. Kalau terbaru berarti yang up to date, yang terbaru, ya, yang baru kita lakukan, semua aktivitasnya ada di sini, itu ditunjukkan di sini. Lalu apa yang berbintang? Yang berbintang ini ketika kita tandai, ya, kita tandai supaya kalau mau mencari itu jangan susah-susah. Maka kita tandai dengan label berbintang. Misalnya ini, ya, jadi saya punya ada 3. Sampah. Ini adalah drive sampah Bapak dan Ibu. Jadi drive ini semua dokumen yang istilahnya tidak terlalu penting bisa langsung dibuang di sini. Atau bahkan kalau misalnya ini undangan yang sudah terkirim, misalnya ini, ya, kalau simpan lagi di drive nanti banyak Bapak dan Ibu, sehingga di sini langsung secara otomatis, ada yang bekerja secara otomatis, dia langsung berpindah ke sampah. Iya. Dan ini untuk penyimpanan video dan juga audio, ya, gambar, itu adanya juga di sini. Di bagian tinggal klik penyimpanan, maka semuanya ada di sini. Ya, baik Bapak dan Ibu, sekarang kita mulai bekerja dengan menggunakan Drive. Langkah pertama, sesuai dengan panduan kita diminta untuk membuat folder. Saya mencoba untuk masuk di ini, new, baru atau tanda tambah. Kita ada beberapa pilihan Bapak dan Ibu. Kalau yang pilihan pertama, itu ketika kita membuat folder. Jadi kalau kita membuat folder, tinggal langsung ke pilihan pertama. Sedangkan pilihan kedua dan ketiga ini, ketika kita mau mengambil dari perangkatnya kita, baik itu dari laptop, baik itu dari komputer, maupun juga dari handphone kita, ya. Yang penting itu terhubung dengan akun kita yang ini. Ya, misalnya ini akun saya menggunakan akun belajar.id, maka ketika misalnya saya mau mengambil dari handphone, maka handphone saya harus pastikan dulu bahwa handphone saya itu memang bisa masuk dengan menggunakan akun ini. Jangan sampai masuknya dengan akun lain atau dengan Gmail biasa, lalu berharap bahwa yang diupload itu masuk di sini. Itu masalah alamat Bapak dan Ibu. Sehingga kita harus memastikan terlebih dahulu perangkat kita itu masuk dengan apa. Biasanya kalau kode belajar.id itu ada lambang seperti ini Bapak dan Ibu. Meskipun Bapak Ibu bisa menggantikan profilnya, tetapi tetap di bagian samping kiri dari foto profil Bapak dan Ibu itu ada belajar.id-nya. Artinya bahwa ini adalah akun pembelajaran. Nah Bapak dan Ibu, sekarang kita mulai dengan membuat folder. Karena di situ diminta untuk membuat folder, kita langsung klik saja buat folder. Ya, kita pilih item yang pertama. Foldernya namanya apa? Oh, tadi foldernya namanya Excel Material. Langsung mengetik saja Excel Materials. Jangan lupa Bapak dan Ibu buat. Awas jangan sampai memilih batal. Kalau batal mah folder itu tidak akan pernah ada karena belum membuat. Maka langsung buat atau generate. Oke, maka dengan demikian ini Excel materialnya sudah ada di sini Bapak dan Ibu. Saya hapus dulu beberapa Excel material karena sudah terlalu banyak nama yang sama. Ya, supaya jangan kita salah-salah pilih, Bapak dan Ibu bisa beri warna untuk foldernya ini. Tinggal klik kanan,
Klik kanan, kemudian pilih ubah warna. Nah, pilih ubah warna, silahkan memilih sesuai dengan warna yang Bapak dan Ibu sukai. Mau menggantikan dengan warna apa? Saya pilihnya warna ini. Oke, ini Excel materialnya kita sudah ada. Di dalam Excel material atau folder ini harus ada 3 file. Nah, 3 file itu dalam bentuk dokumen, kemudian dalam bentuk Google Slide, dan juga dalam bentuk spreadsheet, Google spreadsheet atau Google Sheet. Sama Bapak Ibu caranya, tapi kita pastikan dulu bahwa kita berada di tempat yang diinginkan, yaitu karena Excel materialnya ada di drive saya, maka untuk memastikan kita langsung klik di Excel material atau folder ini yang telah kita buat tadi. Ya, di Excel material ini kita akan memasukkan 3 file yang berbeda, 3 file satu file dokumen, 1 file slide, dan 1 file Google Spreadsheet. Sehingga Bapak dan Ibu tinggal langsung ke tanda tambah ini, buat baru lagi, dengan cara pilih dokumen. Di Google Dokumen ini, ketika kita arahkan ke sini, ada 2 pilihan. Bapak dan Ibu bisa pilih yang kosong, tapi Bapak dan Ibu juga bisa memilih dari template yang ada. Nah, kita lihat dari template yang ada itu template-nya seperti apa. Bapak dan Ibu akan disuguhkan oleh kementerian, ya, lewat akun belajar.id, beberapa template yang sudah ada siapkan oleh Google. Seperti inilah template-nya. Tinggal Bapak dan Ibu pilih sesuka hati, ya. Oke. Ini juga ada rencana pembelajaran layanan bimbingan klasikal. Sini Bapak dan Ibu bisa memilih untuk template-nya. Iya. Saya tidak memilih template, tapi saya mungkin akan membuat dari kosong sesuai dengan petunjuknya. Kita pilih dokumen kosong. Iya, ini dokumen kosong. Nah, di dokumen kosong ini Bapak dan Ibu pertama harus menggantikan nama. Namanya itu bisa diganti di sini. Di sini munculnya dokumen tanpa judul. Tapi kalau Bapak Ibu arahkan kursornya ke sini, jadinya ganti nama. Oke, saya mau menggantikan nama. Tinggal langsung diklik di situ. Pastikan bahwa warnanya biru. Maka Bapak Ibu tinggal langsung menggantikannya. Google and you. Ya, ini nama file untuk dokumen kita. Sebuah file docs, ya, satu file doc dengan nama Google for and you. Kemudian kita masukkan ke dalam file ini ada tulisan, kita nyontek dulu, tagnya di yang panduannya itu bisa dapat di mana Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu kalau susah, kelupaan, Bapak dan Ibu bisa langsung masuk di panduan. Iya, panduannya bisa dapatnya di Google Classroom. Jadi masuk lagi di Classroom, ya. Di pilihannya seperti itu. Tapi karena di sini ada tampilannya saya sudah ada di sini, maka saya tinggal langsung mengkliknya. Oke. Oke, kita lihat. Untuk tugas kita yang pertama, iya. Tugasnya ini, screenshot satu folder Excel material dengan satu Google Docs berjudul Google for and you. Oke, tadi sudah Google for and you ini. Kemudian ada lagi satu Google Slide dengan judul Once Open Google. Karena saya malas ketik Bapak dan Ibu bisa langsung ketik di sana, tapi karena di sini saya masih bisa mengedit. Jadi saya pilih lagi drive saya. Pastikan Bapak dan Ibu kita berada di folder yang kita inginkan. Ini ya, jangan sampai kita salah. Area kita atau lokasi kita adalah di drive saya, kemudian pilih Excel material yang warna ini. Iya, di sini baru ada satu ini ya,
Tadi tersimpan secara otomatis Bapak dan Ibu, meskipun Bapak dan Ibu tidak menyimpan juga, tidak perlu, karena akan tersimpan secara otomatis. Kemudian pilih lagi tanda tambah. Lalu karena kita membuat Google Slide, maka kita langsung arahkan ke Google Slide. Nah, di sini ada dua pilihan Bapak dan Ibu. Ada presentasi kosong, ada template, sama juga dengan dokumen tadi. Kita tidak perlu untuk mencari template. Template ini banyak sekali yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Ya, kita buat yang kosong saja. Jadi saya pilihnya presentasi kosong, slide kosong, ya. Oke. Nah, diminta untuk judulnya. Judulnya apa? Tinggal diganti di sini Bapak dan Ibu. Judulnya adalah Punch Open Google. Setelah itu kita tutup. Maka secara otomatis, oh tadi saya salah tutup ya. Secara otomatis dia akan berpindah di sini. Sebentar ya, saya mencari lagi drive saya. Saya kembalikan lagi yang tadi sudah ditutup untuk template-nya. Bukan lagi. Yang berikut itu diminta untuk kita membuat satu file lagi, tapi filenya dalam bentuk spreadsheet atau Google Sheet, ya, dengan nama Google Dash Number. Oke, copy aja supaya sama. Caranya juga sama, kita pastikan dulu kita berada di drive saya, kemudian dengan foldernya, ya ini, yang tadi warna pink. Sudah ada dua file dalam ini folder Excel material. Tampilan antarmuka untuk drive itu ada dua, bisa dalam bentuk seperti ini, bisa juga dalam bentuk jadi ada kisi, ada daftar. Nah, ini tampilannya. Saya buka lagi di sini. Oke, coba kita buat baru. Spreadsheet. Iya. Oke, ini ya Bapak Ibu. 3 file sudah ada di sini. Nah, tugas kita yang pertama, Bapak Ibu tinggal langsung ke keyboard, lalu pilih tombol print screen, tekan print screen, oke, di keyboard Bapak dan Ibu, lalu langsung ke template layout yang adalah salinan tugas Bapak dan Ibu sendiri, tinggal langsung Ctrl V atau paste. Iya, maka tugas saya sudah masuk di sini. Oke, yang berikutnya kita diminta untuk membuat satu folder Google Drive ya dengan nama ini, tadi sudah ya. Tapi folder itu harus dibagikan ke stephen@gedu.demo.revo.show. Oke, kita blok saja nama itu, jangan sampai salah. Kita langsung kembali ke drive. Bapak Ibu bisa pilihnya dari sini, bisa juga nanti tutup, tapi karena mumpung lagi terbuka, kita tinggal langsung klik di situ, ya, tidak perlu klik kanan ya Bapak Ibu, langsung saja klik di anak bawah, tinggal langsung pilih bagikan. Nah, pilih bagikan. Oke, langsung ketik nama ini. Kebetulan karena saya biasanya mengirim kepada beliau, jadi namanya sudah langsung ada di sini. Tinggal diklik. Kita lihat dulu kebutuhan kita buat mengirimkan tugas itu dengan akses apa? Oh, aksesnya adalah dia bisa mengedit, berarti dia bertindak sebagai editor. Maka
kita pastikan di bagian sini, ya, apakah dia pengakses lihat saja. Kalau pengakses lihat saja, orang yang mendapatkan email, ya, mendapatkan link dari drive kita ini, atau folder kita ini, atau file kita ini, dia hanya bisa akses lihat saja. Dia tidak bisa buat apa-apa lagi, dia hanya bisa lihat. Contohnya, ketika kita dapatkan buku dari internet, dari buku kementerian, itu kita tidak bisa mengotak-atik di situ. Kenapa? Karena memang sudah diatur di situ adalah cukup melihat saja, ya, tidak perlu untuk berkomentar, apalagi mau mengotak-atik atau mengedit. Nah, tapi di sini Bapak dan Ibu, pilihannya adalah harus jadi editor, karena akses edit harus ada. Maka kita pilih editor. Oke. Sampai di sini kita print screen. Print screen, kemudian pindahkan ke template tugas Bapak dan Ibu. Lalu Ctrl V atau klik kanan paste. Ya, oke. Tugas kedua kita sudah masuk di template kita. Sekarang yang berikut adalah cara membagikan link folder Excel material. Jadi cara membagikan bukan kepada siapa kita berbagi dan apa aksesnya, mau dilihat, editor, komentar, tapi yang diminta adalah cara membagikannya. Maka kita kembali lagi di sini, ya, di folder kita, Excel material ini, kita klik di folder kita, lalu kita pilih bagikan. Kursornya arahnya cuman di sini. Kita tidak diminta untuk mendapatkan link, tapi kita diminta cara berbagi. Berarti Bapak dan Ibu langsung sampai di sini, arahkan kursor dibagikan, pilih print screen. Masukkan kembali ke template-nya. Ya. Ini untuk tugas Google Drive. Yang berikut Bapak dan Ibu, kita masuk di Google Docs. Di Google Docs itu ada file dengan judul Google for You. Oke, tadi kita punya sudah ada. Kemudian di dalam file tersebut ada tulisan if I can Google, anyone can. Kita blok saja. Ya, bisa blok Bapak dan Ibu. Ctrl C. Kemudian kembali ke Excel material, folder ya di file kita. Lalu kita masuk di sini, kembali ke dokumen kita yang ini. Klik. Nah, kita akan dibawa ke Google for You. Sampai di sini Bapak dan Ibu, di situ diminta menuliskan ini ya. If I can Google, anyone can. Oke, tulisannya sudah ada di sini. Setelah menulis itu, apalagi yang akan kita buat Bapak dan Ibu, sesuai dengan panduan mengerjakan tugasnya, di situ masukkan word art. Kita lihat, kita akan masukkan word art. Caranya, klik sisipkan atau insert, klik sisipkan atau insert, kemudian pilih di situ drawing, ya. Oke, Bapak Ibu bisa lihat petunjuknya di sini. Sisipkan insert, kemudian pilih drawing, kemudian pilih action. Kita kembali ke ini ya. Kita pilih sisipkan. Kalau di bahasa Inggris berarti pilih insert ya, Bapak Ibu. Kalau di bahasa Indonesianya, tampilan Bapak Ibu yang bahasa Indonesia berarti pakainya adalah sisipkan. Setelah disisipkan, Bapak dan Ibu diminta untuk ke drawing, ya. Drawing. Ya, bisa di sini. Di drawing itu kita buat apa? Word art. Ya, collection dengan tulisan word art. Oke.
Lalu artinya bisa diganti-ganti fontnya, terserah Bapak dan Ibu. Oh, kalau ini Bapak dan Ibu berarti pilihannya ada kotak ya. Juga bisa pilih untuk jadiannya, ya. Misalnya mau membuat dalam bentuk kotak. Jadi kalau misalnya tidak, oke, kita pilih saja transparan biasa. Untuk warna fontnya Bapak dan Ibu bisa pilih di sini. Ini ya. Oke, simpan. Iya, Google Form kita ada di sini. Saya turunkan Google Form-nya. Ini sudah terpotong. Ini kerjanya seperti Microsoft Word. Ya, ini tampilan tampilannya Word-nya kita, Word-nya kita. Ya. Siap Bapak dan Ibu? Kalau sudah siap, kita lihat petunjuk selanjutnya. Selanjutnya adalah kita akan, sampai di sini kita tinggal langsung print screen lagi. Mana dia? Oke, gitu. Kalau sudah kita print screen lagi, print screen langsung pindahkan ke tab. Jadi pekerjaan kita hanya membuat print screen tempel, membuat print screen tempel. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang mengajarinya matematika, ya untuk langkah-langkahnya ataupun juga ya bisalah dibuat template-nya untuk anak. Dan petunjuknya, anak tinggal mengikuti print screen ditempelkan di tablet. Kemudian yang berikut adalah kita screenshot menu download file ke MS Word. Cukup screenshot menu itu Bapak dan Ibu. Saya tidak minta untuk mendownload, ya. Adanya di mana Bapak dan Ibu? Kita ke file. Jadi kalau di file, klik file itu ada pilihan, ada banyak pilihan nih Bapak dan Ibu. Mau membuat baru, membuka, kemudian buat salinan, ya, buat salinan atau copy file ini, email file ini, membuat email, download. Nah disinilah, ya. Bapak dan Ibu ada di bagian bawah ini ada sediakan offline. Fungsinya apa Bapak dan Ibu? Fungsinya ketika Bapak dan Ibu mengaktifkan untuk akses luring atau offline, maka file ini bisa Bapak Ibu dapatkan atau bisa Bapak Ibu akses dalam keadaan tidak membutuhkan internet. Boleh. Ya. Oke, satu persatu. Kita sesuai dengan tugas kita diminta untuk mendownloadnya. Oke, tinggal bawahkan kursor ke Microsoft Word, print screen, lalu kembali ke template kita dan kita ya tempelkan dia di situ. Oke, sudah Bapak dan Ibu. Selanjutnya apa lagi? Ya, di situ diminta untuk memasukkan header. Caranya juga sudah ada Bapak Ibu. Tinggal klik insert, kemudian pilih header, lalu tuliskan nama Bapak dan Ibu. Oke, kita ke sini, saya pilih klik insert atau sisipkan, kemudian ada headernya di bagian bawah. Situ minta header ya, bukan footer. Jadi kita pilih headernya, lalu saya menuliskan nama saya. Selesai headernya keluar. Berikutnya apalagi? Sisipkan page number atau halaman. Ya, tinggal insert lagi, kemudian di bawah header ada nomor halaman atau page number. Kita pilih yang ini. Pilih terserah Bapak dan Ibu, tapi kalau yang ini, tampilan yang ini berarti di halaman pertama, ya, dari file Bapak dan Ibu, itu akan ada nomor. Tapi kalau yang ini, berarti penomoran akan dimulai dari halaman 2. Ya, di file Bapak Ibu, pada halaman kedua. Kalau yang ini sama, filenya itu ada di penomorannya dimulai dari halaman 1, tapi
dia adanya di bagian bawah, ya. Sedangkan ini juga sama dengan yang tadi, dia akan dimulai dari halaman 2 dan dia berada di bagian bawah. Oke, kita pilih yang di atas saja, tinggal klik. Oke. Maka Bapak dan Ibu, secara otomatis ini adalah tampilan kita, ya. Ada header-nya dengan nama kita, ada pack number, ya. Kemudian sudah ada word art-nya. Kita print screen, masukkan lagi di template-nya kita. Tempel. Iya. Ini adalah tugas kita tentang Google Docs. Kita lanjut ke Google Slide. Untuk Google Slide, kita diminta untuk membuat satu judul slide dengan judul adalah Albert Einstein. Berarti yang tadi punya kita adalah lain ya. Nah, ini punya kita yang tadi. Tapi di sini kita minta slide itu namanya adalah Albert Einstein. Oke, kita buat baru dah. Buat baru dengan cara apa? Caranya masih sama. Kembali lagi ke sini, ya. Kemudian pilih Google Slide. Konsentrasi kosong. Nah, yang ini supaya jangan banyak, saya tutup saja. Oke. Ini ditutup saja. Kita lihat untuk presentasinya. Judulnya apa tadi Bapak dan Ibu? Judul slide-nya adalah Albert Einstein. Oke. Setelah kita buat nama slide-nya, diminta untuk kita masukkan satu gambar Albert Einstein yang sudah di crop. Nah, ini menarik Bapak dan Ibu ketika nanti Bapak dan Ibu membuat bahan ajar. Ya, bisa juga menggunakan ini. Jadi saya kecilkan ini dulu. Atau saya langsung kliknya. Alah, satunya dilepas saja. Iya, kita langsung caranya sama. Kita kesisipkan, kemudian pilih gambar. Nah, gambar ini bisa Bapak Ibu dapatkan di komputer kita jika memang sudah tersimpan di situ, drive kita, foto, ataupun juga bisa diambil dari link, ya, ataupun juga dari kamera. Tapi di sini kita mau mencari di internet. Oke, penelusuran internet pun berlaku. Bapak Ibu, uniknya adalah kita sudah tidak lagi keluar masuk untuk mencari di tab, membuka tab baru, ya, untuk mencari lagi karena semuanya sudah ada di slide ataupun dokumen kita secara otomatis. Itu yang unik dari Google for Education dengan menggunakan akun Google, akun belajar.id. Kita ketik di situ Albert Einstein. Nah, ini dia. Nah, kita pilih gambar Albert Einstein yang menurut Bapak dan Ibu menarik, yang menurut Bapak dan Ibu keren, ya silahkan Bapak dan Ibu pilih. Gambar Albert Einstein. Saya pilihnya gambar yang mana ya Bapak dan Ibu? Saya pilih ini aja. Jangan pilih dianya keluar. Saya pilih ini. Jangan lupa sisipkan. Klik sisipkan. Nah, gambar secara otomatis dia akan masuk di slide kita. Sekarang kita pilih karena di situ diminta yang sudah crop. Cropnya ada di mana Bapak dan Ibu? Nih, cropnya ada di sini. Crop pangkas gambar. Tapi jangan diklik yang ini Bapak dan Ibu. Nanti pilihannya hanya langsung memangkas gambar ini. Tapi pilihnya di segitiga terbalik. Nah, ini. Jadi kalau di sini selubungi gambar. Mau dibentuk mau di crop dalam bentuk apa? Berbagai bentuk. Saya klik. Maka pilihannya Bapak dan Ibu bisa memilih bentuk ataupun juga apa, terserah. Saya pilih bentuk. Lalu saya tertarik untuk menggunakan yang ini.
lonjong aja. Ketika diklik, nah tampilannya jadinya seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi tidak perlu kita nanti ambil bingkai, tempel, terus dibuat. Iya, ya seperti itu. Langsung sudah bisa didesain dengan menarik mungkin. Setelah ini masih ada lagi Bapak dan Ibu yang lebih menarik dari Google Slide ini. Iya, yang berikut kita diminta untuk menuliskan nama Albert Einstein di sini. Saya tulis namanya lagi, Albert Einstein. Ya, saya contek lagi untuk petunjuknya. Albert Einstein. Oh, background slide. Jadi ganti background slide. Cara ganti backgroundnya seperti apa Bapak dan Ibu? Ini kan putih polos, ya. Kita gantikan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris berarti tampilannya muncul dengan background. Di bagian bawah di toolbarnya Bapak dan Ibu, ini ada yang namanya ubah latar belakang atau background. Tinggal diklik, tinggal dipilih warnanya ataupun juga pilih gambarnya. Saya sepertinya mau mengganti dengan pilihan gambar deh, coba. Ya. Kalau Bapak Ibu yang mau pakai warna ya silakan. Saya mau mencoba dengan tampilan gambar. Gambar saya adalah ubah pakai Albert Einstein juga. Oke. Ini gambarnya. Saya mau ambil backgroundnya adalah gambarnya luar biasa. Saya inilah. Ini Bapak dan Ibu, tampilannya jadi seperti ini. Kelihatannya terlalu ramai dengan tulisan. Saya gantilah gambar baru. Ini dah. Sisipkan. Oke. Kita lihat. Iya. Ya, maunya yang seperti inilah. Iya Bapak dan Ibu, cara menggantikan terserah Bapak dan Ibu. Supaya jangan terlalu ini. Saya mau menggantikan saja dengan warna yang netral. Karena sebentar nanti mau ada tulisan di sini. Oke. Albert Einstein. Kemudian kalau sudah tantangannya sudah bisa di print screen atau belum ya? Backgroundnya, kemudian juga ada, ternyata harus ada hyperlink tentang Albert Einstein. Oke, kita lihat bagaimana cara kita membuat hyperlinknya. Bapak Ibu di sini sudah ada tulisan Albert Einstein. Hyperlinknya bisa dibuat dengan cara Bapak Ibu tinggal blok namanya, oke. Kemudian klik kanan, ambil link. Jadi klik kanan, pilih link. Nah, ketika pilih link, ya. Bapak Ibu langsung ke Wikipedia, ya. Kalau ini kan tugas-tugas kita nih. Oke, kita langsung ke Wikipedia Albert Einstein. Nah, ini semua yang ada punya nama-nama Albert ini langsung muncul nih Bapak dan Ibu. Ya, ada Cristiano Roland Albert, ya. Kemudian yang punya hubungannya lah ada muncul di sini. Tapi saya pilihnya Albert Einstein. Oke. Kita lihat kalau kita klik di sini, arahkan kursor di sini, maka tampilannya akan seperti ini. Dan itu berarti bahwa tulisan ini sudah hyperlink, ya. Nah, kita print screen, tampilannya kalau sudah seperti ini, print screen, kemudian kita langsung bawa ke template kita. Sama, tempelkan dia di situ. Oke. Ini tugas slide kita yang pertama. Bapak dan Ibu selain memasukkan gambar, Bapak dan Ibu juga bisa memasukkan video. Caranya sama Bapak dan Ibu, ya, tetap langsung ke sisipkan. Kemudian di sini ada pilihan, ada video. Tapi videonya itu bisa didapat dengan menelusuri. Penelusuran ini, ya, bisa langsung cari dengan kata kunci. Misalnya saya cari di sini Albert Einstein. Tapi karena kebutuhan soalnya tidak sampai di sini Bapak dan Ibu ya, tapi cukup untuk Bapak dan Ibu tahu. Nah, misalnya ini saya tinggal pilih, lalu klik pilih.
maka video itu akan muncul di sini Bapak dan Ibu. Ini video tentang Albert Einstein. Oke. Nah, video itu pun juga ada pilihannya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa langsung memilih secara otomatis ataupun juga tidak. Ini apa sih? Ini videonya ini ternyata tidak bisa diputar secara otomatis. Dia tidak bisa terputar secara otomatis. Jadi oke, kita tinggalkan. Iya. Jadi ini tidak bisa diputar secara otomatis ya, harus diklik baru bisa terputar. Ini biasanya ada langsung di sini pemutaran video secara otomatis. Ya, nanti kita lihat untuk waktu-waktu berikutnya. Oke, selanjutnya untuk tugas kedua di Google Slide, kita diminta untuk screenshot 2 gambar Indonesia yang Anda masukkan ke dalam slide, klik Explore, dan pilih slide design. Jadi ini mau mendesain slide kita seindah mungkin. Ya, jadi kita tidak perlu bersusah payah untuk mendesain slide kita lagi. Bapak dan Ibu, kita buat tab baru, slide baru. Oh sorry, iya, ini adalah slide kedua dari Google Slide kita. Di situ kita disuruh masukkan gambar Indonesia. Iya, kita cari gambarnya. Kembali ke penelusuran internet. Hapus ini. Digantikan dengan Indonesia. Ada pilihannya banyak Bapak dan Ibu. Silakan dipilih mau budayanya atau apa yang penting tentang Indonesia. Saya pilih ini satu. Ini dah. Kemudian ini di Indonesia juga. Oh. Ya, jam 4. Oke. Muncullah. Iya, secara otomatis akan ada di sini. 2 gambar yang tadi sudah kita kecilkan dulu. Atur lagi desainnya supaya lebih menarik. Biar lebih indah, Bapak Ibu bisa tambah. Aku cinta Indonesia. Sekarang kita lihat, kita mau mendesain slide-nya. Bapak Ibu tinggal pilih di sini, Explore atau pelajari, klik Explore. Nah, Bapak Ibu, ini adalah desain kita. Desain slide kita, Bapak Ibu tinggal pilih saja mau yang mana. Mau dalam bentuk ini, oke, dia akan mengatur sendiri. Mau dalam bentuk ini, iya. Ini. Jadi semuanya itu pilihannya Bapak dan Ibu sendiri yang menentukan. Mau pilih yang mana. Bahkan sudah diubah gambarnya juga. Nah, saya pilihnya yang ini aja lah. Sudah, Bapak dan Ibu, kalau sudah, tugasnya sampai di situ kan? Sudah ada slide-nya? Iya, kita langsung print screen lagi. Di print screen, pindahkan ke template. Oke. Ya, sudah selesai. Berikutnya, kita diminta untuk memasukkan bentuk. Ya, 2 bentuk dan 1 anak panah. 2 bentuk, 1 anak panah. Bentar lagi. Dua bentuk, 1 anak panah. Pilihannya di mana? Bapak Ibu bisa pilih di sini bentuk, sisipkan. Kemudian pilih bentuk. Ya. Ya, pilihannya banyak, Bapak Ibu terserah mau pilih yang mana. Saya pilihnya yang dimensi aja lah. Jangan potong gambar. 1. Terus yang keduanya anak panah juga, anak panah lagi. Bentuk yang lain. Saya pilihnya yang sini aja lah.
Ini saya maunya yang 3 dimensi, saya tidak mau yang 2 dimensi. Iya, dan satu anak panah. Oh sorry, tablet. Saya pilih anak panahnya yang ini adalah. Oke, Bapak dan Ibu, siap. Mau menggantikan warnanya? Iya, tinggal klik di bentuk yang pertama. Pilihannya ada di mana Bapak dan Ibu? Ini pilihannya ada di sini. Kita ganti warnanya. Oke. Anak panahnya juga kita ganti. Ini ya, warna isi. Jangan sampai pilih yang ini. Kalau yang ini berarti warna batas. Kalau yang ini warna isi. Jadi kalau ini pilihannya tuh warna di pinggir-pinggir nih. Ini segini. Nah ini warnanya yang di batas. Kalau yang ini warna isi ini ya. Jadi terserah mau yang mana. Saya pilih warna isi lagi. Pindah. Terus yang ini kita gantikan warna apa? Terserah Bapak dan Ibu mau ganti warna yang mana. Oke. Biar lebih ngeceren. Oke. Kalau sudah sampai di sini Bapak dan Ibu silahkan print lagi, print screen, lalu di bawah ke template. Ya, pastekan dia di situ. Oke. Oke. Google Slide pun selesai. Ya, Google Slide selesai, kita langsung ke Google Form. Google Form, kita bisa tutup yang ini. Google Form-nya kita diminta untuk membuat lagi satu file formulir. Jadi ada 2. Kita langsung ke Google Formulir, ambil yang kosong, formulir kosong, iya. Judulnya adalah survei liburan anak. Survei liburan. Oke, kita ganti di sini. Biasanya menggantikan di bagian aja pojok atas ya Bapak dan Ibu. Dia akan terganti otomatis di sini. Pertanyaannya seperti apa? Tinggal ambil lagi dari sini. Iya. Tapi pindahkan ke file formulirnya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu mau menambahkan gambar juga boleh. Di situ adalah pilihan ya, pilihan jawaban. Bapak dan Ibu bisa pilih centang, bisa pilih drop up, ya, drop down, bisa juga pilih pilihan ganda, ya. Soalnya di situ mintanya apa? Di situ hanya minta 3 pilihan saja. 3 pilihan, saya pilih dalam bentuk ini ya, drop down. Oke. Sini yang pertama Bandung, yang keduanya Surabaya, dan yang ketiganya Medan. Iya, kalau Bapak Ibu mau menambahkan gambar juga boleh. Ya. Tinggal di sini lalu ya, di sini lalu tambahkan gambar. Oh, sorry. Kalau pilihan ganda dah. Kenapa tidak mau lagi? Halo. Ya. Nah, kalau misalnya ganti dengan centang, ya, centang aja lah biar lebih indah. Oke. Pastikan bahwa link tersebut akan wajib diisi, harus diisi oleh anak. Ya, formulir ini, jawaban ini harus diisi. Iya, kalau sampai di sini Bapak dan Ibu, satu lagi, mau menambahkan lagi dalam bentuk paragraf. Kalau tadi dalam bentuk pilihan ganda, bisa dalam bentuk pilihan ganda, bisa dalam bentuk cetak centang, bisa juga dalam bentuk drop down. Ya, saya pilih ya. Oke, bisa pilihan ganda, bisa juga centang aja lah. Bapak dan Ibu, terserah yang indahnya Bapak dan Ibu, yang penting dalam bentuk pilihan. Yang berikutnya untuk paragraf kita tambahkan pertanyaan. Pertanyaannya seperti apa? Nanti lagi Bapak dan Ibu. Mengapa Anda memilih lokasi tersebut? Oke. Mengapa Anda memilih lokasi tersebut? Ya, pilihannya adalah paragraf ya Bapak dan Ibu. Pilihannya adalah paragraf. Karena memang kalau pertanyaannya seperti ini, otomatis jawabannya dalam bentuk paragraf. Nah, ini kalau sudah, boleh Bapak dan Ibu langsung crop. Saya mau kecilin sedikit supaya bisa kelihatan semuanya. Ya, bisa. Tinggal langsung di print screen, pindahkan juga ke
template-nya di sini. Iya, sini Ctrl V. Iya, kita lanjut yang berikut. Bagikan rekapan spreadsheet ke Steven@gedung. Nah, yang tadi formulir yang tadi diisi Bapak dan Ibu itu dia akan direkap di Google Sheet-nya Bapak dan Ibu. Jadi kalau sudah diisi, misalnya ini saya isi saja, otomatis harus bagikan link ya Bapak dan Ibu. Ini misalkan saja saya yang isi. Segarkan sejarah misalnya jangan sejarah segar dan banyak destinasi lah, destinasi liburan ini destinasi lah itu cukup. Nah ini Bapak dan Ibu kirim lah, yang penting saya dapat Google Drive Google Sheet ya. Ini misalnya saya siswa yang tadi sudah mengirim ya Bapak Ibu, sudah dikirim. Sekarang dibuka. Ternyata di Google Form-nya kita sudah ada nih, ada responnya atau jawabannya. Bapak Ibu klik di situ. Klik. Nah, ini ada spreadsheet atau Google Sheet. Ini yang akan kita ambil Bapak dan Ibu. Berapapun jumlah orang yang akan mengisi formulir itu akan terekam di sini. Silakan diklik. Ya, pilih buat, karena memang ini belum ada ya. Kalau spreadsheet-nya sudah ada, maka dia secara otomatis dia akan tergantikan ketika orang lain ya, orang itu mengisi formulir kita ini. Tinggal klik membuat, maka kita akan dibawa ke spreadsheet Bapak dan Ibu. Iya, ini adalah hasil dari rekapan pengisian formulir. Terus kita diminta buat apa? Harusnya sudah ada 2 ya Bapak dan Ibu. Kalau ada 2 berarti kan harus dibagikan linknya. Bagaimana cara membagikan linknya? Linknya cara membagikan seperti ini Bapak dan Ibu. Di sini bisa langsung klik kirim. Ya, ada 3 pilihan. Ini dalam bentuk pesan, dalam bentuk link, dan dalam bentuk semat link, sematan. Ya. Kita pilih yang link. Karena kita pilih link di sini, ya. Link. Ini link yang sudah atau tautan yang sudah diberikan oleh Google formulir kita. Bisa diperpendek. Diperpendek secara otomatis karena tadi terlalu panjang. Lalu kita salin. Ambil linknya, kita salin. Lalu tinggal kita kirimkan. Kita kirimkan lewat WA, kita kirimkan lewat Facebook, kita kirimkan lewat apapun juga. Bisa, tapi biasanya kita kan pasti kirimnya ke sasaran yang tepat. Misalnya ke anak-anak kita lewat WA Group, atau para guru di WA Group, ya, misalnya. Oke. Satu hal yang perlu diperhatikan ketika mengirim formulir, lihat lagi di setelan. Kalau saya mengklik ini, ya, umumnya ini ya, kalau misalnya tampilannya itu di sini perlu masuk. Yang perlu masuk itu dibatasi untuk pengguna kementerian, berarti yang punya akun belajar.id SMA saja yang bisa masuk. Yang saya itu tidak. Kemudian kalau saya batasi ke 1 jawaban, ya, 1 jawaban itu artinya apa? Kalau misalnya saya sudah mengisi, ketika mau mengisi ulang lagi sudah tidak bisa. Ya, sudah tidak bisa karena hanya dibatasi untuk 1 jawaban saja. Terus yang berikutnya, kalau tampilan ini apa Bapak dan Ibu? Kalau ini tampilannya, kalau kita klik, itu berarti tampilkan status project urutan pertanyaan, maka pertanyaan itu akan diacak secara otomatis. Kalau pesan konfirmasi, ini biasanya jawaban Anda telah terekam, atau bisa juga terima kasih telah mengisi formulir ini. Maka ketika orang yang mendapatkan link formulir kita ini mengisi, secara otomatis akan dapat pesan ini ketika sudah mengisi. Ya, jangan lupa untuk simpan. Jangan lupa menyimpan. Oke, itu tentang Google formulir.
Ya. Nah, Bapak dan Ibu kalau sudah sampai di sini jangan lupa karena petunjuknya adalah kita akan bagikan ke Stephen at Gedu ya, Revo ini ya, sehingga kita harus bagikan. Tidak perlu otak-atik di sini Bapak dan Ibu. Prinsip ini akan langsung merekap semua aktivitas respon dari para responden yang telah mengisi formulir kita ya. Sekarang kita ke tugasnya. Kita akan bagikan kepada siapa? Dibagikan kepada Stephen, saya tulis lagi, Stephen ini ya, Stephen Sutantro. Tinggal klik di sini, pilihannya adalah editor Bapak dan Ibu. Jangan pakai editor. Yang dipakai adalah komentator atau pemberi komentar. Sampai di sini Bapak dan Ibu print screen, balik lagi di tryout 1, pastikan dia di situ. Oke? Untuk tugas kedua dari Google Form selesai. Yang ketiga untuk Google Form juga, kita diminta untuk membuat satu form yang judulnya quiz. Google Form berisi satu pertanyaan, pilihan ganda, dan satu video dengan poin dan kunci jawaban. Oke, kita lihat. Kita lihat di sini. Buka lagi satu Google formulir kita. Pilih kuis kosong. Iya. Kira-kira seperti itu. Kita ganti namanya dengan misalnya kuis Google for Education. Ya, menggantikan di sini ataupun di sini tetap nanti akan terganti secara otomatis ya Bapak Ibu. Misalnya pertanyaan saya, fitur Google for Education yang merekap semua data pengisian formulir. Opsi 1, Google Formulir. Opsi 2-nya, Google Document. Opsi 3-nya, Google Spreadsheet atau Google Sheet. Yang keempat, Google Map. Yang kelima, Google Slide. Misalnya, oke, kita tentukan pilihan jawabannya. Misalnya ini jawabannya. Iya, ini kunci jawabannya harus dibuat dengan klik tanda yang tadi ya. Kemudian pilih jawabannya ini. Oke, jangan lupa beri poin. Poinnya berapa? Misalnya di sini kalau menjawab poinnya 5. Oke. Kalau sudah Bapak dan Ibu, ya selesai. Sekarang kita mau memasukkan videonya. Ya, kita langsung bisa ambil di sini. Ini bisa tambahkan gambar, ini bisa juga menambahkan video, tapi bisa juga di sini. Kalau di sini berarti berkaitan langsung dengan soal ini. Ya. Ini di sini bisa ambil gambarnya juga sama ya, sama dengan form Microsoft Form. Tapi saya di sini mau memasukkan video. Ya. Videonya tentang apa? Google for Education. Misalnya. Oke, saya ambil yang ini tutorialnya. Next, dia soalnya sudah ada di sini Bapak dan Ibu. Sekarang tinggal print screen lagi. Lalu masukkan ke template kita yang terakhir. Oke Bapak dan Ibu, demikian cara untuk menyelesaikan tantangan kita di tryout 1 ya.
Semoga bermanfaat dan kiranya kita tetap bersemangat untuk belajar bersama dan hebat semua. Oke, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat bagi semua kita.